Iblis itu kalau kini mungkin tak banyak nama pada Yahweh. Di waktu zakaratul maut datang seluruh iblis itu ke kita untuk menyesatkan awak supaya kita tak dapat husnul khatimah. Datangnya sebentuk anak, seperti cucu, seperti laki, sebentuk suami, datangnya ke awak. Kalau di waktu itu, kalau dituangkan lawi kakungan awak pasal ke koriang awak bitu awi tak tanggung lagi kita so. Kalau mencari awak orang akan meninggal tadi tak, akan mati tak. Tak tanggung. Lapar tak tahan. Datanglah iblis ke kita, tadunga di awak air, bunyi air di bunyi-bunyi di telinga kita tadi. Kerana kita dalam keadaan haus, kita kalau kaniyon kerja sampai kita yon nanti itu. Apa kecil iblis? Wahai ibu dengan bapa, air kau laikan diminum, nasi kau laikan dimakan. Namun samantang pun buat itu, duakan Tuhan yang satu, dutukan Nabi Muhammad. Aku mati dalam keadaan itu bah tu. Mati kita dalam keadaan kafir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Fusikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, na'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kaziminal ghaiza wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah wirid yang berbahagia, syukur puji kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai malam kini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, nikmat kesehatan, dan kedua nikmat kesempatan, dan ketiga nikmat iman, yang keempat nikmat umur yang masih ada di setiap pribadi kita, sehingga masih dapat kita malam kini hadir dalam masjid untuk mempakajikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bila terasa di kita nikmat sehat itu berharga, apabila mulai nikmat itu meninggalkan kita, terasa ada nikmat itu berharganya. Contoh mata kita dulu tawang, kinilah mulai kabur, telah terasa dewa nikmat mata tadi diberikan oleh Allah. Yang kedua, nikmat kesempatan. Kita masih diberikan kesempatan untuk menjalani kehidupan di dunia. Sedangkan kehidupan itu nanti akan berakhir dengan kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut, kata Allah, setiap yang berjiwa itu pasti merasakan mati. Tidak dapat tidak, nanti kita akan mati, kan berpulang kepada Allah. Yang keempat yaitu yang nikmat umur. Itulah umur itu ada batinnya di Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak bosan-bosannya kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat dari alam kegelapan kepada alam yang berilmu pengetahuan seperti adanya saat kini. Sebelum Nabi Muhammad dilahirkan ke permukaan bumi, setelah kembalinya Nabi Isa alaihissalam,
diwafatkan oleh Allah, artinya cukup hidupnya di dunia, manusia berada di zaman futur, tidak ada oleh pedoman manusia, sehingga dilahirkanlah Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa menyampaikan, wa mubassira ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, nanti akan lahir di sepeninggalku, kata Nabi Isa, seorang nabi yang namanya Ahmad, artinya yang paling terpuji ataupun rahmat bagi sekalian alam. Itulah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Jadi tujuan kita mengadakan pengajian untuk jolenya dek kita. Duit ni kan kita pakai, mati ni kan ditampang. Nak joleh dia awak. Balaya kapal dari pantai, mambu penumpang serta jo barang. Nak joleh duit kan dipakai, nak tentu mati ni kan ditampang. Jadi duit tu hanya pakai. Pakai Honda, pakai Auto, pakai baju, hanya pakai. Mati kan ditampang. Artinya kita nanti akan membawa amalan. Itulah tempangan kita nanti, amal itulah yang akan bisa nanti menyelamatkan kita ke alam-alam berikutnya. Sebab setiap kita manusia, Nabi menyampaikan, yathba'un mayyita salasun, yang mengiringi jenazah itu ke kuburnya ada 3. Jadi siapapun kita, orang berpangkat, rakyat biasa, tetap yang mengiringi kita nanti ke kubur awak 3. Yang pertama kecek Nabi, maluhu hartanya. Kalau kita meninggal di rumah sakit, tidak boleh awak nanya auto awak lah kalau kita mempunyai auto. Sampai di situlah harta mengantarkan kita. Yang kedua, ahluhu, keluarganya. Keluarga hanya nanti menimbun kita, memijak awak. Lah dibuatkan kita kubur, dimasukkan ke kubur, itulah tugas nanti keluarga akan menimbun kita. Yang dikubur semakin ke bawah, yang menguburkan semakin naik kata. Yarji usnani, yang dulu tu balik pulang. Harta balik pulang, keluarga balik pulang. Waya beko wahidun, yang tinggal hanya satu, aneh ketinggalan. Akmaluhu, andaikan kita beramal di dunia, itulah yang akan menemani kita setelah kita sampai di alam kubur ataupun alam barzah. Sampai bila di alam kubur? Sampai datangnya hari kiamat, atau panjangnya perjalanan alam kubur tadi. Sehabil anak Nabi Adam yang pertama sekali meninggal dunia, kini merasa masih berada di alam kubur, dalam barzah. Kita akan tetap mendapatkan azab kubur andaikan kita masih berdosa di dunia. Di setiap hari tidak berhenti di azab kubur tadi. Begitulah perjalanan yang akan kita tempuh nanti. Sehingga banyak manusia tu yang berdoa, Rabbana, wahai Tuhan kami, absarna, telah melihat kami, sami'na, telah mendengar kami, farji'na, kembalikan kami ke dunia, na'mal solihat, kami ingin berbuat amal soleh. Lebih saya berbuat amal soleh, tak bisa. Jadi dunia tempat beramal, akhirat tempat berhisap. Jadi kalau kita ingin beramal banyak di dunia kau sampai. Amal itu apabila bisa bernilai ibadah, apabila kita dengan Allah menuju Allah. Jo Allah awak menuju Allah, mencapai ridha Allah. Tak maruk dan lain. Tak lain yang kita cari. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Bahwa sesungguhnya kami memohon kepada engkau ridhomu dan surgamu, wa min sakhatika wan nar, dan kami berlindung kepadamu dari nerakamu. Jadi kita capai ridha Allah. Tu para sufi dulu menyampaikan, illahi anta maksudi wa ridho kamatlubi. Engkaulah yang aku maksud wahai Allah, keridaan engkaulah yang aku nanti. Jadi kita maksud Allah dalam beramal, harus kita bermaksud kepada Allah, artinya tujuan kita hanya mencapai rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Karena rahmat itu kita butuhkan nanti ketika kita latibo nanti tamu terakhir malaikat maut, atau perlu dewa rahmat Allah setuju terasa dek kita. Jadi kebenaran itu walaupun manusia tidak mengakui ketika hidup, ada manusia itu yang tidak mengakui kebenaran tadi, tetapi di waktunya akan mati, esoknya akan mengakui.
Fir'aun laknatullah dulu lakan matinya di Laut Merah hanya lagi beriman kepada Tuhan Musa dan Harun, tetapi jatah tak boleh disumbi mulutnya tadi dia malaikat maut masuk pasti yakin. Jadi kita selagi bernafas di dunia, selagi ada kesempatan hidup, pergunakanlah untuk tetap berbuat baik selama kita menjalani kehidupan di dunia. Malam kini kita cari pengajian awak surah Ali Imran ayat 133 sampai 134. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah mencari ampunan dari Tuhan kamu, wa jannatin arduhas samawati wal ard, dan surga itu luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang disediakan untuk orang yang bertakwa, allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitunya orang-orang yang bernafkah baik di waktu sempit ataupun lapang, wal kazimina minal waiza wal afina aninnas, dan memaafkan kesalahan manusia, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah cinta kepada orang yang berbuat baik. Itu ayat yang akan awak kaji malam ini. Ayat pertama dimulai oleh Allah, bersegeralah mencari ampunan dari Tuhanmu. Ba'a kita dak bersegera mencari ampunan Allah. Ba'a caranya supaya dapat ampunan Allah. Kan itu perang dengan awak kaji tak? Kita kaji supaya dapat ampunan Allah. Kalau kita mencari ampunan Allah, duduk aja awak di rumah, itu dah ampunan yang akan dapat kita. Siapa yang ketiba lah? Malaikat maut tu dekat tiba awak. Mencari ampunan Allah, berusaha untuk datang ke tempat ibadah, solat berjamaah di tempat ibadah, di masjid ataupun di musala. Kemudian jalan untuk dapatnya tobat tadi, dapatnya ampunan Allah, bertobat. Kalau tak tobat awak boleh dapat kita ampunan Allah? Tidak. Ompik yang tak boleh dilambikkan dari Nabi. Pertama sekali bertobat. Yang kedua membayar hutang, tak boleh dilambikkan. Yang ketiga menguburkan jenazah, dan sampai menikahkan anak, aku tak boleh dilambikkan dari Nabi ke. Kita cari pertama, yang pertama yang tak boleh dilambikkan bertobat. Bahagia tak boleh dilambikkan. Tak terjamin awak akan hidup je baik kau pulang di musajid, tak terjamin awak akan hidup. Tak ada jaminan. Kau tiba baik kau malaikat maut di waktu kita di jalan, berarti kita pulanglah, tertinggalkanlah dunia tadi. Tak boleh dilambikkan. Jadi Nabi menyampaikan kullu bani Adam khata', tiap-tiap anak Adam itu bersalah. Kullu khata' khairi at-tawabu, tiap-tiap orang yang berdosa sebaik-baik orang yang berdosa, orang yang bertobat kepada Allah. Kita le merasa berdosa. Kadang dak adu merasa berdosa, awak lah solat, awak lah puasa, tak merasa berdosa kita. Dosa itu datangnya disebabkan 7 sifat Allah yang diagikan ke kita. Dititipkan awak. Mata, basar, sama, kudrat, basar, kalam, hayat. Kalau yang kalam apa? Perkataan. Aku yang sebab akibat. Kalam kita, perkataan kita, kalau kita bacakan ke Quran, berpahala. Kita berbicara yang baik-baik, berpahala. Kalau kita meribah, berdosa. Telinga didengarkan kepada yang tidak baik, berdosa. Kalau kita dengarkan kepada pengajian, berpahala. Kaki kita langkahkan ke tempat yang tidak baik, berdosa. Kalau kita langkahkan ke rumah Allah, berpahala. Dia 7 sifat itulah datangnya dosa dan pahala di setiap pribadi kita tadi. Dia tak boleh dilambikkan bertobat. Pertama yang akan kita ucapkan bertobat itu, kalimat tobat kan lebih apa adik warak? Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Aku mohon ampun kepada Allah, tidak ada Tuhan kecuali Dia yang maha hidup. Aku bertobat kepadanya.
Tobat asal katanya taba. Taba artinya kembali. Kembali kita kepada yang tidak salah apabila kita lah salah. Bertobat. Pertama kita ucapkan dengan lidah. Kemudian timbul penyesalan dalam hati ya, Pak. Pertama timbul penyesalan dalam hati. Yang kedua kita ucapkan dengan lidah. Itulah yang bertobat. Dalam ayat lain Allah menyampaikan, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Arti tidak dicampur di awak lejo dosa tobat awak tadi. Kalau kita lah bertobat kepada Allah, Allah akan mengampuni. Innallaha yuhibbut tawabin, bahwa sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang bertobat. Itu jalan pertama dari kita untuk menghapus dosa awak. Tetapi kalau kita alun juga bertobat, kita lah berbuat amal dan dosa tetap ada. Kalau sempat kita mati dalam keadaan berdosa, kita tak akan dapat nanti masuk ke surga pertama tadi. Kemana awak berpulang besok? Ke dalam neraka jahanam. Dalam surat Taha Allah menyampaikan, innahu mayyati rabbuhu mujriman fa innalahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Orang yang datang kepada Tuhan dalam keadaan berdosa, tempat kembalinya neraka jahanam. La yamutu, tidaklah ia mati dalamnya, wa la yahya, dan tidak pula hidup. Atau nanti keadaan neraka andaikan kita masih alun jua bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dak dicelik-celik kesalahan awak tadi. Etong-etong malah diri kana lanyo badan, dek lalamu pada dunia bara banyak kesalahan. Dosa lahir, dosa batin, dosa mato jo talingo. Mintakan ampun pada Allah, bertobat pada Tuhan. Sebab ba'ala deba itu idui ko ba umpamu orang balai. Lawi lope kadiadang, angin badai kiri kanan, baumbak baga lombang pulo. Kota tompang biduk tiri, artinya pengajian yang tak benar tertampang dak waktu biduk tiri itu. Biduk nanindak bapandayung sampan poca maso itu, kamala badan kabagantung, bagantung di tali nyo kaputui, putui tali silaturahim, putui di waktu kita akan pulang tadi. Bagantung di kalimah nan kalimah nyo kan hilang. Lidah kolu telinga pokak mata rabun, tak akan bisa awak nanti mengucapkan la ilaha illallah. Kalau le bisa tu alhamdulillah. Tetapi kalau tidak bisa nanti kita gerakkan lidah awak tadi. Bagantung di cahayu nan cahayu nyo kapadam, bagantunglah di tali tak kaputui, bapoganglah di cahayu tak kapadam. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tak ada daya dan kekuatan kecuali dengan izin Allah yang maha agung. Tak ada daya waktu cik, tak ada kekuatan kita, tetapi dititipkan di Allah di setiap pribadi kita. Itu pertama, jalan pertama untuk mendapatkan ampunan Allah, bertobat. Tu dek kita ungkapkan juga kalimat taubat setiap sudah salat. Anci dah lihat awak membaca alhamdulillah kita sudah salat. Jangan bersyukur awak capek, ucapkan kalimat taubat. Kenapa? Kau ada kita salah membaca ayat, kau ada awak salah dalam tamak nina. Atau dek kita minta ampun awak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dak ada kita dak kesalah tu. Sebab manusia itu adalah gudang kesalahan. Yang kedua yang tak boleh dilambekkan dek Nabi, menguburkan jenazah. Baada itu sebab copik disegerakan mengubur jenazah tadi. Yang ketiga membayar hutang. Kalau kita ada hutang ke kawan, kalau ada piti copik bayar. Baada itu kalau tak membayar hutang, kalau masih ada hutang kita lalu dibayar dek wak, mati wak. Kalau tak dimaafkan dek orang yang kita tampik kita bersangkutan tadi, kita tak keselamat nanti, susah nanti mencari kawan setelah sampai di masar. Lebih ancak kita selesaikan di dunia tadi, segala urusan dunia kita selesaikan.
Kalau boleh dibayar so dia ahli waris awak, alhamdulillah. Kalau tidak, akan tergantung ruh kita nanti antara bumi dan langit, tak sampainya kepada Allah Subhanahu Wa Taala kalau hutang nak dibayar. Yang keempat, menikahkan anak. Itu tak boleh dilambekkan. Orang kita dalam Minang, di Minang kalau dia sampai di orang Minang tu tak, datuk-datuk kok babui elok apa ya? Bacopek-copek nak jadi timpur dan buak. Babui buak dilambekkan kok leado timbul dan elok, timbul kesadaran awak. Itu dan nampek tu tak boleh dilambekkan. Tetapi yang paling utama, tobatlah yang akan kita segerakan. Kenapa? Kalau kita alun kalau jua alun bertobat sempat kita mati, atau nanti kan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Akulah yang disampaikan dalam 10 potong hadis. Allahumma inna nas'aluka salamata fid din. Aku 10 ko doa kita lah cakup saudara. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Bahwasanya kami memohon kepada Engkau keselamatan atas agama. Agama kita agama selamat, Islam kita agama warak. Kadang-kadang awak tak selamat. Kadang hati kita tak selamat, kadang badan tak selamat. Double-double tanggung. Wa afiatan fil jasad. Berikan kami kesehatan badan, keafiatan jasad. Kalau sehat aja kita tak dibawa ibadah, nama sehat. Tetapi kalau kita bawa ibadah tu non afiat. Sehat wal afiat. Baru kita sehat wal afiat. Wa ziyadatan fil ilmi, tambahan ilmu. Kalau dak ngaji awak tambah ilmu kita. Lain menambah ya tidak ilmu bersumber dari Al-Qur'an. Wa barakatan fi rizki, keberkah rizki. Walaupun saketik rezeki dapat dari kita, tetapi membuat awak tenang. Sebab ketenangan itu letaknya dalam hati. Wallazi anzala sakinatan fi qulubil lil mu'minin. Allah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang yang beriman. Wa barakatan fi rizki wa taubatan qabla maut. Bertobat sebelum mati. Bertobat awak sebelum mati. Wa rahmatan indal maut. Mendapat rahmat ketika mati. Artinya disayangi awak di Allah ketika mati tadi. La ridho kita tadi datang kembali kepada Allah. Allah pun ridho. Akulah yang disampaikan juga dalam Al-Quran. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu, engkau ridho, Allah pun ridho. Fadkhuli fi ibadi. Masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Para nabi, para sahabat, para tabi'in wa tabi'in, dan para ulama ataupun para wali-wali Allah, atunkan kita akan masuk ke dalam golongan itu. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, selamatkan kami pada gelombang sakaratil maut. Di waktu sakaratil maut itu nanti, iblis itu kalau kini mungkin tak banyak nama pada Jawa. Di waktu sakaratil maut datang seluruh iblis itu ke kita untuk menyesatkan awak supaya kita tak dapat husnul khatimah. Datangnya sebentuk anak, seperti cucu, seperti laki, sebentuk suami, datangnya ke awak. Kalau di waktu itu, kalau dituangkan lawi kakungan awak pasal kakoriang awak bitu awi dak tanggung dak kita sok. Kalau mencari awak orang akan meninggal tadi dak, akan mati dak. Dak tanggung. Lapo dak tahan. Datanglah iblis ke kita, tadonga dak awak aye, bunyi aye di bunyi-bunyi di telinga kita tadi. Kalau kita dalam keadaan haus, kita kalau kanion kerja sampai kita yon nanti itu. Apa kecil iblis? Wahai ibu dengan bapa. Aye kau laikan diminum, nasi kau laikan dimakan. Namun samantang pun buat itu, duakan Tuhan yang satu, dutukan Nabi Muhammad. Aku mati dalam keadaan itu tu. Mati kita dalam keadaan kafir. Kalaulah kau dari lu, mangko kau lah kamu waru. Kalau ilmu salah kita pelajarlah kau dari lu tu, mangko kau lah kamu waru. Kalau selesai imam mulai, mangko salahlah kesudahannya.
Tetapi kalau kita oleh belajar Al-Quran di dunia, Al-Quran akan membimbing kita di waktu sakratul maut, Al-Quran akan membimbing kita di alam kubur, akan menerai kubur di alam kubur, dan Al-Quran akan mengantarkan kita sampai kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita ke Al-Quran, ilmui, pahami, amalkan, kalau mampu dakwahkan. Itulah tugas kita kepada Al-Quran. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar. Jauhkanlah kami dari neraka. Wal afwa indal hisab. Maafkan kami ketika berhisab. Bila dihisab itu, lah sampailah kiamat hari, dikumpulkan manusia di padang mahsyar, kemudian dihadapkan kepada mizan, dicolik satu persatu kebaikan dan keburukan kita. Mulai diangkat kalam oleh Allah, lah bali berakal kita, lah dicatat salah awak tu, dicatat pahala kita. Asari tadi pokali kita berbicara yang tidak baik dicatat itu. Atau nanti nangka dihadapkan ke kita. Kalau masih borek kepada kesalahan, itulah nanti syafaat daripada Rasulullah, dituntut kita banyak bersolawat kepada Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bahwa sesungguhnya Allah dan para malaikat itu bersolawat kepada Nabi Muhammad. Wahai orang-orang beriman, bersolawatlah kepadanya, semakin bertambahlah keselamatan kita andaikan kita bersolawat kepada Rasulullah. Ba'da bersolawat Allah ke Rasulullah, Allah meridhoi Nabi Muhammad. Bahwa malaikat Jibril bersolawat ke Rasulullah karena menghormati Nabi. Bahwa beriman bersolawat ke Rasulullah karena mengharap syafaat dan keselamatan nanti di yaumil mahsyar. Berbondong-bondong manusia itu nanti kita dicari Nabi Adam alaihissalam. Wahai Nabi Adam, berikan kami syafaat, dak tahan kami le panas di yaumil mahsyar. Di yaumil mahsyar itu nanti sejengkalnya matahari di bubuna wak bangi itu. Kini jauh matahari itu dewak leangi. Kecek Nabi Adam, aku dahulu bersalah sekali, lah malu aku bertobat meminta kepada Allah. Lah bertobat dulu, kinilah malunya minta kepada Allah. Kecek Nabi Adam, pailah ke Nabi Nuh. Dicari Nabi Nuh. Kecek Nabi Nuh, aku dahulu gagal membawa anakku Kan'an kepada kebenaran. Carilah Nabi Ibrahim. Juga disampaikan akan Nabi Ibrahim, tak bisa. Dicari Nabi Isa juga tak bisa. Berbondong-bondong manusia tadi disampaikan oleh Nabi Isa. Hanya satu yang diberikan oleh Allah. Siapa yang diberikan? Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala yasfa'u indahu illa biizni. Surah Al-Baqarah ayat 255 dinamakan ayat kursi tak? Tidak ada yang dapat memberi syafaat kecuali dengan izinnya. Siapa yang izin? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita banyak bersolawat, di situlah kita nanti akan mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau bersegeralah mencari ampunan daripada Tuhan kamu. Kita belajar Al-Quran, kita datang ke tempat ibadah, kemudian kita bertobat, barulah diampuni seluruh dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Kayak luas surga tak? Seluas langit dan bumi. Tetapi surga itu gaib, sesuatu yang ada tetapi belum berwujud. Gaib. Malaikat itu gaib. Malaikat itu ada tetapi tak berwujud, tak bisa kita cari. Kini ditutup tirai gaib itu kawan. Allah itu maha gaib, tak bisa kita pandangnya mata. Tetapi dirasakan bisa. Bila kau dibuka tirai gaib, apabila nanti tiba malaikat mau dewa atau dibuka tirai gaib, tampak ada kita surga atau neraka tempat yang kita ni. Di waktu kan pulang tu lah beda wak sore. Surga kau tempat kita atau neraka lah nampak dia waktu. Di waktu itu dibukakan tirai gaib oleh Allah, kita memandang di waktu itu je basar. Tak je mata. Kalau mata kau kan tak jauh mencelik tak. Sang ini dia tak jauh kalau kamu tu tak nampak. Tetapi kalau basar, apa adalah kita tempuh nampak di basar awak tadi.
itulah yang akan diberikan ke kita nanti waktu sakratul maut. Tampaklah surga atau neraka yang akan kita ni. Di situ nanti banyak manusia itu berubahnya daripada kebenaran Allah. Aku dah diminta juga dalam doa, Allahumma ahyina bil iman. Ya Allah, matikan kami dengan iman. Jalopi mana maksud di waktu itu. Wa amitna bil iman. Allahumma ahyina bil iman, hidupkan kami dengan iman. Wa amitna bil iman, matikan kami dengan iman. Wansurna bil iman, tolong kami dengan iman. Wa adkhilna jannata ma'al iman, masukkan kami ke surga engkau dengan kelapangan iman. Allah do surga tu gini. Allah tetapi Allah berwujud masih gaib. Ketika Nabi pulang Isra Mi'raj ditanya surga di sahabat, bapa keadaan surga itu Rasulullah, dijawab oleh Rasulullah, mala a'yun ra'at, sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, wala usnus sami'at, sesuatu yang tidak pernah didengar oleh telinga, wa ala qatarat fi qalbi basar, sesuatu yang tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Itulah kenikmatan surga. 99 nikmat dalam surga, satu yang diberikan ke permukaan bumi. Barabi manusia itu. Cik di dunia tadi. Ketenangan, kan itu yang kita cari tak? Dibabuik pulak lado supaya tenang kita. Dicari harta supaya tenang. Ketenangan itulah yang dicari. Surga itulah tempat yang tenang. Surga tempat yang damai. Itu yang kita minta juga setiap sudah salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma antas salam, wahai Allah engkaulah pemilik keselamatan. Wa minkas salam, dari engkau keselamatan. Dari engkau keselamatan. Fahina rabbana bisalam, oleh karena itu hidupkan kami dalam keselamatan. Wa adkhilna jannata darussalam, masukkan kami ke surga engkau tempat keselamatan. Tabaruk rabbana wa ta'alaita ya zal jalalil ikram, engkaulah zat yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Itulah tempat yang kekal dan abadi nanti. Sebab manusia pertama diciptakan Allah, Nabi Adam alaihissalam, di dalam surga. Kita sesudah Nabi Adam dari saripati makanan. Akhirnya kita nak pulang ke surga balik. Kalau nak pulang ke surga Bubawati sudah, nak pulang ke kita. Kita cari jalan di dunia. Kalau tak tentu jalan tu tak bisa kan. Nabi lah menyampaikan Al-Quran tariqal jannah. Al-Quran itulah jalan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang surga. Uiddat lil muttaqin, disediakan untuk orang yang bertakwa. Jadi amalan kita salat, haji, umroh, puasa, wirid pengajian untuk mencapai takwa. Anak takwa termasuk rukun daripada khutbah itu, wasiat. Marilah kita meningkatkan iman dan takwa. Kalau tak tentu ke kita tingkatkan, lebat apa meningkat itu? Tak tentu dah awak dekat ditingkatkan. Taqwa, ke itu huruf. Ada ulama yang merartikan tak itu takut. Anak kita takutkan. Mati tobat kita kalau tak diterima Allah. Mati kita kalau su'ul khatimah. Amalan kalau tak diterima Allah. Itu takut awak tu. Ada juga ulama mengartikan takut tak itu tawaduk, rendah hati. Tak merasa ada ya awak cie. Lebih baik merasa banyak dosa daripada merasa banyak pahala. Kalau kita merasa banyak dosa, kita akan berbuat amal. Kalau kita merasa banyak pahala, kita tak akan begitu kuat awak dalam beribadah. Jadi kita kembalikan itu. Artinya takut. Ko artinya qanaah. Qanaah artinya menyenangi aturan Allah. Menyenangi apa yang telah diberikan Allah ke kita. Walaupun seketik awak diberi harta, tetapi nikmat yang di badan kita tu tak bisa dinilai harta tu. Tak bisa dinilai harta. Banyak orang yang banyak harta, tetapi dia tak boleh makan boleh padi pandan wangi dia. Kan tak dapat nikmat tidak? Kalau awak kata kita oleh sehat, apapun kita makan kalau oleh halal. Wow, artinya warok, berhati-hati memelihara. Kalau ladon 3 ko dia awak kalau bertakwa gitu deh.
Takut kita adalah takut hanya kepada Allah, kemudian qanaah menyenangi ketetapan Allah, kemudian kita berhati-hati dan memelihara. Qu anfusakum wa ahlikum nara, kata Allah, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dia pun yang pertama dipelihara diri awak. Mana diri? Aleta turut kita diri. Yang diri itu tidak dikuang dalam badan, tidak dilopekan di tubuh. Meliputinya sekalian tubuh, memenuhi sekalian runggu, dari rambutnya salai sampai darah dan setitik diliputi dan sebenar diri awak tadi. Apabila sebenar diri masih tajali di jasad kita, mata kan bisa mencalik, telinga kan bisa mendengar, kudrat kan bisa berkaki, kan bisa berjalan. Apabila ruhlah dijapui dan malaikat maut, sehingga lengkap yuan dia awak tadi, tetapi tidak bisa dipergunakan. Kaki kita masih ada, tapi tidak bisa berjalan. Mata masih ada, tapi tidak bisa mencalik. Mulut masih ada, tetapi tidak bisa mendengar. Itulah yang menghidupkan kita. Yang diri itulah, yang sebenar diri tadilah yang menghidupkan kita. Akulah esok yang akan pulang kepada Allah. Itulah yang dibacakan oleh orang yang tinggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahwasanya milik Allah, kepadanya lah kami akan kembali. Kalau yang jasad itu empe anasir asal kejadiannya, api, air, angin, tanah, aku baliklah ke tanah itu, masuknya ke dalam tanah, dikuburkan di mana? Ke yang pulang kepada Allah yang sebenar diri tadi. Atau tak mati tu lah. Berawal dahulu dari Allah, akhir dak do kesudahan. Dalam surah Al-Baqarah disampaikan oleh Allah, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Janganlah kamu katakan orang yang mati di jalan Allah itu mereka telah mati, padahal mereka itu hidup, tetapi kamu tidak sadar, tidak dapat menyadarinya. Yang sebenar diri itu dibubui nyodak layuh, dak mulayu dibubui, digundam nyodak pecah, dipanggang nyodak hangui. Itulah sebenar-benarnya diri kita. Itulah yang akan pulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Andaikan nyodak tentu jalan, nyodak kadapik nanti pulang selamat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang kita usahakan gini. Maka carilah dalam zikir, perbanyak zikir. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, astaghfirullah, insyaallah, masyaallah, innalillah. Itu zikir. Baca Quran termasuk zikir. La dapat dalam zikir, lakukan dalam solat. Solat itu kan hubungan hati tak? Kalau tak berhubung ruh kita dengan Allah dalam solat, solat awak hanya solat jasad, solat syariat nama, duduk togak aja. Kita usahakan terhubung dengan Allah ruh tadi. Lada biasakan dalam hidup sehari-hari. Lada biasa dilakukan dalam salat, biasakan dalam hidup sehari-hari. Disudai tak kalau kita kapulang besok. Kapulang awak leh tiba malaikat maut tu pulang itu leh. Pulang kampung awak leh. Di situlah kita sudai nanti rasa itu. Tetapi alun juga dapat rasa berzikir, alun juga dapat rasa dalam salat, alun juga dapat di kita dalam kehidupan. Allah lah menjanjikan kepada manusia, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh pada jalan kami akan kami mudahkan kepada petunjuk kami. Aku yang akan dinilai di Allah kesungguhan awak kau. Tak dapat kaji itu kan dinilai. Lai adu kesungguhan kita. Itulah yang akan dinilai Allah. Sehingga nanti lah tiba di masar. Lah datang bodoh lu ya kamu saji ya Allah. Lah belajar aku anduk lu. Lah berjamaah salat. Tetapi nerasa lu juga dapat. Akulah bisa nanti dimaafkan kesalahan kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap kita kalau tiba pesan Allah dia awak kau. Rata-rata kita dia tempat puluh ilmu ira. Lah tiba suri Allah ke kita. Asuri Allah lah tiba kawak. Mata kita lah mulai kabur. Dahulu torang kini lah mulai kabur. Itulah tiba suri Allah tu. Dahulu telinga kita mandongai dulu, kini lah mulai ya pekak. Kalau mata tu kalau mulai kabur, kadang cucu tak kata minum tua gaya awak. Lah tiba pesan Allah di kita. Abu awak lah mulai putih. Itulah tiba surat Allah tu.
Kodrat kita semakin berkurang. Dahulu lolok awak senang, kini lah mulai lolok jam 3 tak mau atau lolok lah. Cubalah kalau umur 60, orang tua ya buik kamu. Dahulu makan kita banyak, kini mulai banyak di sila sangkih. Semakin berkuranglah jatah kita di dunia. Secara syariatnya bertambah umur setiap hari. Kalau kita pandang dengan pandang hakikat, semakin berkuranglah jatah kita di dunia, badai kurang. Sebab umur itu dah ubahnya je batu es. Dipakai tak dipakainya tetap mencair. Kalau kita kaluan batu es dari kulkas, kalau tak dipakai mana kan namanya dia iya leh. Dia itulah umur tadi. Tetapi kalau kita gunakan untuk ibadah, bernilailah umur yang dititipkan di Allah di setiap pribadi kita. Dia yang disediakan surga itu untuk orang yang bertakwa. Atau nanti mereka mendapatkan surga. Dalam surah Al-Baqarah Allah juga menyampaikan, Al-jannatu uiddat lil muttaqin, surga itu aku sediakan untuk orang yang bertakwa. Ayo perlu amal gitu. Kalau lentuk yang bertakwa ni surga ustaz tu apa ya salat leh, puasa. Puasa kita, salat kita, haji kita kalau mampu, capailah takwa. Kalau tak tercapai takwa, kita gagal mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam pengajian dia sampaikan juga. Jangan naruk di surga kita salat. Jangan takut di neraka. Ingin sesuatu dekati yang punya sesuatu. Ingin surga dekati yang punya surga. Takut di neraka dekati yang punya neraka. Itulah tujuan kita. Kau disampaikan Nabi dulu. Di akhir zaman so banyak anak-anak bebannya Nabi. Bukan anak-anak umur 4 tahun je beban tadi. Umur 60 tapi solat masih aruk di surga, takut di neraka. Itu solat anak-anak beban nama tu. Tetapi kalau kita lah berumur awak, kalau lah ada ilmu, tak harap surga tadi. Surga tu hanya hadiah dari Allah. Tetapi dekatilah Allah, surga akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik kita mendapat ridha Allah, baru nanti akan didapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersegeralah mencari ampunan dari Tuhan kamu. Surga itu luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang yang bertakwa. Allazina yunfiquna fis sarai wad dharra, yaitunya orang-orang yang bernafkah baik di waktu sempit ataupun lapang. Nafkah itu apa? Bersedekah, memberikan harta awak tadi, kita keluarkan di jalan Allah, atau berikan ke pembangunan masjid. Sebab itulah yang akan diawak besok. Kecik Nabi yang engkau makan itu akan membusuk, yang engkau pakai akan lapuk, yang engkau keluarkan di jalan Allah itulah nanti yang akan kau terima setelah sampai di hadapan Allah. Itu dalam Al-Quran disampaikan, manusia tu nak balik ke dunia, balik tak nak solat. Laula akhartani ajalin qarib. Wahai Tuhan, kalau engkau dekatkan ajalku sedikit pun, tak nak solat apa yang diinginkan? Fa as-sadaqah, aku ingin bersedekah. Baada itu sedekah tu dapat kita terima sekali setelah kita sampai di alam kubur. Sedekah akan memberikan kelapangan ke kita nanti setelah sampai awak di alam kubur ataupun alam barzah. Di orang-orang yang bernafkah baik di waktu sempit ataupun lapang. Kok seketik kita ada harta, seketik diberikan. Kok banyak-banyak diberikan. Tetapi kalau kita pergi ke Ramayana lah, kalau ada piti 2 juta tu sengenek dia awak kalau pergi ke Ramayana. Tapi bersedekah ke masjid 2,000 tu lah menggeretik awak magi nare. Padahal yang ke Ramayana itu akan tabuang nak kita. Dan kita keluarkan 2,000 ke masjid tadilah. Itulah suat nak kita bawa pulang kembali kepada Allah. Kalau kita tak keluarkan, harta tu nanti akan jadi warisan. Yang tinggalnya di warisan. Sabun mandi di bawah mandi, sudah mandi dibawa pulang. Buruk nasib kalau lah mati, harta yang banyak dibagi orang, dibagi di anak harta kita lah. Tetapi kalau lah dahulu kita kirimkan, itulah nanti akan kita bawa berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang berinfak baik di waktu sempit ataupun lapang dan memaafkan kesalahan manusia. Aku yang paling payah awak kau. Apa sebab kita merasa awak yang boneng? Dia sebelum si anu minta maaf, dia lu kamu dia maaf lagi. Awak masuk boneng.
Padahal fa'fu wasfahu, marilah saling memaafkan. Kecek Nabi, ladkhulul jannah, tidak akan masukkan surga khotiur rahim, orang yang memutuskan tali silaturahim sekali seumur hidup tak akan dimasukkan ke dalam surga. Adonya kita nak memutusin tali silaturahim tak? Aduh ini bodondom ke kawan lah. Maafkan itu. Sebab itu detik di akhirat kita cari saya bisa dapat kawan so. Tak kabar suruh awak lah. Jauh hati awak masing-masing. Sebab kalau kita ingin memperbaiki amal mulai di hati. Nabi menyampaikan ala fil jasad mudrah. Ketahuilah dalam jasad itu ada sekepar darah. Nah, sekepar darah itu hati deh. Iza solahat jasadul qulub. Apabila baik yang sekepar darah itu, baiklah amalnya. Baik pelihatannya, baik pendengarannya, baik salatnya, baik hajinya, baik umrohnya. Apabila baik sekepar darah tadi. Wa iza fasadat jasadul qulub. Apabila rusak yang sekepar darah itu, rusak amalnya. Ala qalhil qulub, ketahuilah ia adalah hati. Itu dah dibagi hati dia ulama. Ada nama kolbun mayitun, hati yang mati. Kalau nak mati dia lebih gerak dia. Tidak. Kok tiba bulan Ramadan yang puasa je tak kasoto dia. Kok salat je tak soto, tu hati yang mati nama tu. Yang kedua kolbun haya, hati yang hidup. Hati yang hidup kau lah mulainya pandai membedakan setiap seketik. Yang ketiga kolbun maridun, hati yang sakit. Kalau sakit awak tak? Ya sakit hati dan tak sianu. Nah kan itu tak? Kaki kesimpulan sadoh. Kalau hati yang sakit, itu yang tak selamat daripada. Yang harus kita usahakan qalbun munin, hati yang sadar. Sudah di dunia kini lah mati awak ke mana awak pulang soleh. Itu hati dah sadar telah mulai itu. Dari mana engkau datang, sedang di mana engkau dan ke mana engkau akan kembali. Dari mana awak datang? Dari Allah dahulu. Sedang di mana kini? Sedang di dunia. 60-70 itu lama dunia. Nabi menyampaikan. Di dunia kau tempat mengumpulkan amal. Kan ke mana awak leh? Kan menempuh perjalanan panjang. Abi jatah di dunia. Atau mulai kita leh dipertanggungjawabkan seluruh perbuatan yang kita lakukan. Tujuan Allah menciptakan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, kata Allah. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Itu tujuan Allah menciptakan awak. Cari ibadah. Ibadah dalam artian luas, menolong ibadah. Salat bisa ibadah. Datang ke majlis ilmu bisa menjadi ibadah. Itulah tujuan Allah menciptakan kita. Tetapi setelah sampai di dunia, awak ada kita oleh keperluan. Dunia tu hanya keperluan. Perlu baju, perlu honda, perlu piti. Itu dunia. Kalau akhirat, kebutuhan. Kalau keperluan kau tak ada, tak masalah. Baju kalau tak banyak, itu dapat baju dua lah hadir. Tetapi kalau kebutuhan, kalau tak dapat, itu ya panjang rantau yang kita tempuh. Kalau tak ada nanti bekal kebutuhan tadi, sehingga kita tak akan dapat selamat nanti berpulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itunya orang yang memaafkan kesalahan manusia. Innallah wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah cinta kepada orang yang berbuat baik. Jadi berdakwah itu tak tugas ustaz aja itu. Tugas kita sado dakwah, mengajak. Jadi dakwah itu bukan profesi. Tak profesi yang main di ustaz tadi. Tetapi apapun profesimu, berusahalah untuk berdakwah. Apapun kau jual awak, berusaha untuk dakwah. Tu ajak kawan awak. Kau ngaji awak apanya? Kau belajar gitu apanya? Akulah disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kuntum khaira ummah. Kalian sebaik-baik umat. Ukhrijat linnas, yang bermanfaat bagi manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, ketika engkau mampu mengajak kepada kebaikan, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah daripada kemungkaran. Itulah manusia, umat yang baik disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada pede kita menjadi umat yang baik,
ayyahdiyahu bika rajulan wahidan, kata Nabi. Satu orang dapat hidayah karena ceramahmu, karena ajakanmu. Khairan minal lebih baik daripada satu ekor ontah merah. Kendaraan termahal di sama Nabi. Seorang orang tak boleh kita dakwah wala lebih baik daripada satu ekor ontah merah. Khairu dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia beserta isinya. Tapi kini lu terasa dewa baik itu. Bila terasa dek kita? Apabila kita nanti lah mulai berpulang, kan berpulang, itu terasa dewa leh. Ayo sana dulu, benar yang disampaikan, tetapi jatah hidup kita lah habis di dunia. Susah dahulu pendapatan, susah kemudian tak berguna. Lebih elok kini kita sesali kesalahan kita, dapat kita bertobat kepada Allah. Bapa kita sesal lagi ni. Kalau lah besok kita menyesal setelah sampai di dalam neraka, rata-rata nanti manusia dalam neraka itu menangis. Badai menangis, menyesali kesalahan. Lah banyak salah kinilah dimasukkan ke neraka. Sehingga air matanya membasahi pipinya. Habis air mata itu keluar darah dari matanya. Kalau ada pirahu mampu berlayar di hati air mata yang keluar tadi, itu nanti penyesalan yang akan kita tanggung setelah sampai dia memasarnya Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau kini kita sesali kesalahan awak, kok dapat meneteskan air mata, kita dak minta ampun ke Allah dah. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ainani, dua mata, la yamassuhum manar, tidak akan disentuh oleh api neraka. Ainun bakas min khasyatillah, air mata yang keluar karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takutnya taubat diterima, takut mati suul khatimah. Keluar air matanya tadi karena takut itu mata itu nanti tidak akan disentuh oleh api neraka. Kayak cak wak manangi dek kesalahan ada. Tetapi dia kita hilang pitiak 10,000 tu muak nangi dia. Tetapi dosa kesalahan tanpa buat itu jarang kita nak mengeluarkan air mata kerana minta ampun, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adik, bersegeralah mencari ampunan daripada Tuhanmu. Apa pun kita cari ampunan kalau kita berdosa. Mir rabbikum, dari Tuhanmu. Rabb itu artinya 3. Pertama yang menciptakan, kedua yang mengatur, yang ketiga yang memberi rezeki. Itu Rabb tadi. Pertama menciptakan, yang kedua yang mengatur, yang ketiga yang memberi rezeki. Itulah Rabb, itulah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan kita, kemudian Allah yang mengatur. Dia apa diatur? Dengan agama. Cara masuk WC ada aturan Allah, cara berjalan ada aturan Allah, cara makan ada aturan Allah. Kemudian yang memberi rezeki, Allah memberikan rezeki kepada setiap manusia. Wa ma min dabatin fil ardi wa 'alallahi rizquha, kata Allah. Setiap-tiap yang melata di dunia kecuali telah aku jamin rezekinya, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah dijamin rezeki tadi di Allah. Tetapi kita pagi-pagi pulang petang berusaha, itu hanya ikhtiar kita. Kalau yang rezeki lah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Itu dek boso kita mencari ampunan Allah supaya dapat dimasukkan ke surga, dijauhkan kita daripada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bara angin api neraka tadi 70 kali lipat panasnya daripada api yang berada di dunia kini. Seringan-ringan azab di neraka berterompa daripada api. Di kanan terompa api tadi menggologak bubun-bubun di buih. Habis itu angin api neraka tadi. Ketika Nabi Adam alaihissalam lah sampai di permukaan bumi, memintanya ke malaikat Jibril, kepada Allah melalui malaikat Jibril, wahai Allah, berikanlah seketik api. Yang dipanggang ada, tetapi api tidak ada. Diperintahkanlah di Allah kepada malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, japuilah api ke dalam neraka untuk Nabi Adam seketik. Diminta dari malaikat Jibril kepada malaikat Malik, wahai malaikat Malik, beri seketik api untuk Nabi Adam di dunia. Dijawab oleh malaikat Malik, kalau engkau bawa sekadar biji zarah ke dunia, hancur dunia dibuih.
Diambillah seketik daripada biji zarah oleh malaikat Jibril, dibasuh 7 telaga dalam surga. Tompek ni dingin, dibawalah ke hadapan Nabi Adam di atas bukit. Lalu sampai 5 minit di atas bukit tadi, hancur bukit itu dibuih. Lain calik kita unung Merapi lah tu sama. Tu bunga itu. Bitu angitnya. Diambil oleh malaikat Jibril, balik api itu dibawa ke neraka. Bunganya tu lah yang tinggal di dunia. Kalau sogan kita salat subuh lah. Cucuk lah tunjuk kompor gas. 70 kali lipat angitnya ke manggawak. Tu takut awak dalam. Kini neraka tu hanya cerita. Kalaulah sampai kita nanti di situ, tu tak cerita lah. Terbukti dia awak. Rabbana, wahai Tuhan kami, abasarna, telah melihat kami, sami'na, telah mendengar kami, farji'na, kembalikan kami ke dunia, na'mal solihat, kami ingin berbuat amal soleh. Tu dek kini kita cari bekal, kumpulkan bekal sebanyak-banyaknya, supaya apa? Dapatnya kita nanti berpulang kepada Allah dalam keadaan selamat. Sebab dunia ko hanya sesaat kita tempat di dunia tadi. Tak lama lagi awak siko. Satu persatu kawan kita lah mulai meninggalkan awak. Dan di bawah awak umurnya lah dijapui malaikat maut. Kita mungkin masih dinanti tobat awak di Allah. Masih ditunggu tobat kita. Sebab kematian itu tak menanti tuh. Tak go penyakit, tak go sakit kemati. Tetapi kematian itu hanya adalah limit. Walikulli ummatin ajal, kata Allah. Tiap-tiap umat itu lado batas ajalnya, lado limit. Yuk kita kok lado gini kok, bila awak pulang lado itu. Tetapi Allah merahsiakan kita supaya apa? Supaya awak tetap semangat. Nak semangat kita dalam hidup. La yastakhiruna, apabila datang ajal kepada mereka, sedetik pun tidak bisa minta diundurkan. Tak bisa minta anci sebentar. Anak ketik-ketik wallah esok lambo pulang tak ada cerita. Wala yastaqdimun, dan sedetik pun tidak dapat minta dimajukan. Sebelum datang ketetapan ajal, kita usahakan untuk mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya supaya dapat kita nanti selamat di waktu berpulang dan selamat sampai kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau lah sampai pesan-pesan Allah ke kita, lah sampai suri Allah ke awak, itulah mulai kita lah mencari awak di situ. Wa fi anfusikum afala tubsirun, yang pada diri kamu mengapa tidak kamu pandang. Jadi kalau kita pandang pada syariat, tampak kefanaan yang ada di jasad awak tadi. Kalau kita pandang secara hakikat, tampak di awak dititipkan oleh Allah 7 sifat di jasad kita tadi. 7 sifat sama kudrat, basar, kalam, hayat, iradat. Itu dititipkan ilmu, dititipkan di Allah di setiap pribadi kita. Jo itulah kita bisa berpahala kalau digunakan kepada kebaikan dan bisa berdosa kalau dipergunakan kepada keburukan. Itulah kita menanti aja di permukaan bumi. Bila ajal tiba, di situlah kita nanti akan berpulang kepada Allah. Kini kita yang datang mengali kubur, suatu saat kita yang akan dikuburkan. Kini kita yang menjalatkan jenazah, suatu saat kita yang akan disalatkan. Kini kita yang mengiringi jenazah ke kubur, suatu saat kita yang akan diringkan di kawan awak ke kubur tadi. Bila ada tertanam dalam hati kita pengenalan untuk mengenal Allah, mengenal surga dan neraka melalui Al-Quran, sehingga kita akan timbul minat untuk belajar Al-Quran. Setelah ada minat, kita akan menyediakan waktu untuk belajar. Setelah ada waktu, kita akan bersungguh-sungguh. Setelah bersungguh-sungguh, kita bungkus dengan keikhlasan, tak mengharap apapun, hanya mempelajari Al-Quran. Kemudian apa kita lah mulai kenal dengan Al-Quran, tampaklah kekurangan-kekurangan dan ada di setiap pribadi kita. Akunya guna untuk mencari amal Al-Quran. Semakin kita kaji Al-Quran, semakin terasalah kekurangan-kekurangan dan ada pada diri awak tadi. Jadi itu dia supaya dapatnya dari kita selamat nanti di waktu berpulang, kita lakukan zikir di dunia, kita pelajari Al-Quran,
kita perbaiki hubungan awak sesama manusia. Dapatlah kita nanti pulang selamat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aba-abalah disampaikan oleh dalam Al-Qur'an, kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang berjiwa itu pasti merasakan mati. Aba-adik merasa di situ. Sebab rasa diwaktukan kan keluar di jasad itu tak sakit itu. Ditanya oleh Nabi kepada orang yang telah mati dalam ketika Isra Mi'raj, "Bapa sakit mati itu wahai saudaraku?" kecek Nabi. "Samo jo tebasan podang baratui kali di tempat yang sama." Itu sakitnya ketika berpisah ruh dengan jasad. Ditanya oleh seorang lain, "Bapa sakit mati itu?" "Samo jo kambing dikuliti hidup-hidup." Habis itu sakitnya nanti kan waktu berpisah ruh dengan jasad. Ditanya yang soleh, samanya kayu atau pancing dimasukkan ke dalam kulit lalu dicabut. Kita bayang lewat dia masuk kayu ke kulit kita dicabut. Itu sakitnya di waktu kan pulang ruh itu kepada Allah. Tetapi kalau kita tetap membentengi kita dengan zikir, tetap belajar Al-Quran, Allah menyampaikan dalam hadis kudus, la ilaha illallah hisni. La ilaha illallah itu adalah bentengku, kata Allah. Man qala la ilaha illallah hisni, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, berarti dia telah masuk ke dalam bentengku, sehingga iblis tidak bisa memperdayanya di waktu pulang. Itulah benteng kita supaya selamat nanti dari iblis di waktu kita akan berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tinggalkan dunia soleh, akhirat lain kita cari, dan kita tempang. Tinggallah kampung jauh halaman, tinggallah orang yang disayangi, kita akan pulang berangkat kepada Allah hanya membawa perbekalan amal yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah pengajian awak kini. Bersegeralah mencari ampunan dari Tuhan kamu, yang surga itu luasnya seluas langit dan bumi, disediakan untuk orang yang bertakwa, yaitunya orang-orang yang bernafkah, berinfak baik di waktu sempit ataupun lapang, dan memaafkan kesalahan manusia, bahwa sesungguh wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah cinta kepada orang yang berbuat baik. Jadi baik itu jangan baik menurut awak, baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang baik menurut Allah tadilah, nanti ia akan mendapatkan tempat yang baik nanti diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah tugas kita di dunia. Itulah pengajian kita malam kini. Kita, kalau ada ragu silakan bertanya. Kita tutup dengan doa majlis. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.